Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah pesan dari dirimu di masa depan. Jadi reading ini buat teman-teman yang sekarang ngerasa lagi banyak masalah, lagi baru aja putus cinta, stuck mengenai keuangan, bingung mengenai jodoh dan sebagainya. Kita akan lihat apa pesan dari diri kamu yang lebih dewasa sekian tahun yang akan datang. Mudah-mudahan bisa membantu kamu. Seperti biasa, di depan kamu sudah ada 3 gambar yang bisa kamu pilih berdasarkan intuisimu. Kamu bisa pilih satu, bisa pilih dua, atau kamu bisa pilih semuanya. Apakah kamu lebih tertarik pada gambar pertama, gambar kedua, atau gambar ketiga? Kalau kamu butuh waktu yang lebih untuk memilihnya, kamu bisa pause dulu di sini. Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, kita akan ketemu lagi di gambar pilihanmu. Sampai ketemu lagi di sana. Hai teman-teman yang memilih gambar pertama, kita akan sama-sama melihat apa pesan dari dirimu di masa yang akan datang atau di masa depan. Aku akan mengingatkan dulu karena ini adalah general reading, jadi energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga tidak. Kalau kamu butuh reading yang lebih private, kamu bisa mengambil personal reading di nomor WhatsApp yang ada di sini. Dan sekarang kita masuk aja ke readingnya ya. Ada Four of Wands, The Hermit, Seven of Pentacles, Knight of Pentacles. Yang bisa kukatakan di sini buat teman-teman ya, terutama kalau kamu sekarang lagi dalam fase galau untuk menentukan pilihan pasangan hidup atau jodoh, di sini pikirkan baik-baik. Karena aku lihat di sini teman-teman banyak yang sudah sangat ingin sekali bertemu dengan jodohnya, sangat ingin sekali segera menikah. Baik di sini kamu yang sudah bertemu dengan seseorang yang kamu anggap cocok nih, atau buat teman-teman yang sekarang lagi jomblo, ini pesan penting buat kamu ya dari dirimu sendiri nih di masa yang akan datang, bahwa berpikirlah dulu matang-matang sebelum kamu akan melakukan sebuah janji suci pernikahan. Untuk janji sebesar pernikahan, pikirkan dulu baik-baik, pikirkan dulu matang-matang. Jangan mengambil keputusan sebesar pernikahan kalau ini hanya untuk menyenangkan orang lain, kalau ini hanya untuk sekedar menyenangkan orang tua kamu ya. Menyenangkan orang tua itu ya boleh, silahkan aja, tapi yang ingin diingatkan oleh diri kamu adalah pada akhirnya kamulah yang akan menjalani pernikahan ini bersama dengan pasangan yang kamu pilih. Maka pikirkan baik-baik di sini, karena di sini yang seharusnya bahagia adalah diri kamu, yang seharusnya merasakan excited adalah diri kamu. Maka di sini coba, kalau misalnya pernikahan ini hanya sekedar untuk menyenangkan orang lain, hanya supaya kamu nggak ditanya kapan nikah lagi, supaya kamu nggak dianggap aneh karena di usia sekarang kamu belum menikah, maka sekali lagi coba pikirkan. Kartu The Hermit ini kamu bener-bener harus bijaksana menentukan sikap. Kamu harus lebih dewasa pola pikirnya. Apakah benar si dia ini bener-bener orang yang bisa kamu ajak hidup bersama sampai akhir hayatnya kamu? Bisa nggak? Kalau sampai di detik ini kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak beres, kamu ngerasa nggak nyaman, nggak tenang, atau bahkan kamu di sini sering kali disakiti oleh dia, tapi kamu memaksakan diri untuk pada akhirnya dibersamakan dengan dia dalam janji sebesar pernikahan, coba pikirkan ulang di sini. Karena di sini pesan pentingnya seperti itu ya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada dirimu di masa yang akan datang, tapi diri kamu ingin sekali bilang demikian. Jadi pikirkan ulang sebelum kamu menyesali hal ini semua gitu loh. Jadi sebelum kamu bener-bener memaksakan diri untuk menikah atau kamu bersama dengan seseorang, pikirkan dulu baik-baik di sini. Pesan pentingnya demikian. Karena coba pikirkan lagi lah, kalau misalnya ada hal-hal yang memang sebelumnya nggak kamu pikirkan mengenai pernikahan, kamu udah ngecek belum backgroundnya dia, kamu udah ngecek belum dia bener-bener bekerja di perusahaan itu, kamu udah ngecek belum mengenai gaya hidupnya, lingkungan pertemanannya, dan hal-hal lain yang seharusnya sudah menjadi hal yang kamu ketahui sebelum kamu memutuskan untuk menikah bersama dengan dia. Jadi ini nggak hanya mengenai pestanya bagaimana, tapi bagaimana kehidupan kamu setelah pesta pernikahan itu gitu loh. Dan di sini butuh
kesadaran banget dari kamu untuk recheck mengenai dia ini, mengenai pola pikirnya bagaimana, sejalan nggak dengan kamu, tujuan pernikahan dia sama nggak dengan kamu nanti setelah menikah ingin tinggal sendiri atau kamu oke-oke aja tinggal bareng orang tuanya, kamu nanti pingin punya anak berapa, tabungan kamu sudah berapa yang cukup sekiranya untuk nanti kamu hidup setelah pesta pernikahan kamu. Jadi ini benar-benar banyak sekali yang harus kamu pikirkan mengenai janji sebesar pernikahan atau sesuatu yang berhubungan dengan jodoh kamu. Jadi jangan main-main, jangan supaya aku dinilai baik oleh keluarga, dinilai baik oleh masyarakat, memaksakan diri menikah dengan orang yang sebenarnya hati kamu belum seyakin itu bersama dengan dia. Maka recheck ya di sini mengenai background dia, terutama lagi pola pikirnya, apakah sesuai dengan apa yang kamu harapkan mengenai pasangan hidup kamu. Penting. Ada Seven of Pentacles di sini. Pada akhirnya kamu diminta juga untuk bisa memilih atau berpikir ulang mengenai mana yang baik, mana yang buruk. Jodoh kamu ini punya kebaikan jelas, punya kekurangan juga. Maka sudahkah kamu bisa berkomitmen untuk menerima kekurangannya dia? Karena Seven of Pentacles sangat erat kaitannya dengan memilah mana yang baik, mana yang tidak. Juga di sini mengenai kesabaran. Kesabaran kamu untuk bisa membangun relasi, membangun di sini hubungan kamu bersama dengan dia, pola komunikasi sama dia udah bagus belum? Kamu selama ini kalau misalnya berantem enak nggak komunikasinya? Atau selama ini kalau berantem dia suka silent treatment atau bahkan menghukum kamu dengan dianya selingkuh atau mungkin dia dengan sengaja menyakiti hati kamu, maka di sini kamu yang harus bisa memastikan baik buruknya dia. Kamu bisa komit nggak dengan keburukan dia? Karena kalau misalnya kamu melihat ada kejanggalan, sikap-sikap buruk dia, kamu jangan berharap dengan pernikahan atau dengan cintaku, aku akan bisa mengubah dia. Enggak, itu lebih banyak bullshitnya. Jadi di sini yang bisa mengubah dia hanya dirinya sendiri. Mengenai cintamu yang tulus, mengenai kebaikan hatimu, itu ya mungkin hanya sedikit faktor yang bisa mengubah dia, tapi hanya dirinya yang bisa berubah. Maka kalau kamu ngerasa sejak awal atau bahkan setelah makin kenal makin banyak ngerasa janggal dan dia lebih banyak menyakiti kamu dibandingkan memberi kebahagiaan buat kamu, pikirkan ulang, karena pernikahan ini untuk selamanya yang akan melibatkan banyak orang. Orang tua kamu, orang tua dia, kalau nanti kamu punya anak juga melibatkan anak-anak kamu dan dia, maka pikirkan banget. Dan di sini juga ada Knight of Pentacles yang menandakan bahwa pelan-pelan dulu mengenali dia. Jangan kamu sekarang ketemu lalu 3 bulan atau bahkan 2 bulan setelah ini menikah gitu loh. Jadi ini pesan pentingnya. Knight of Pentacles adalah prajurit yang pergerakan dia tuh lambat, pelan-pelan tapi pasti. Kenali dia dulu, keluarganya, seperti aku katakan tadi, keluarganya, komitmennya, pola pikirnya, kebiasaan dia. Kenali dulu gitu loh, bagaimana dia memperlakukan kamu. Apakah dia hanya sekedar janji-janji manis aja, atau dia memang sudah sampai di fase dia benar-benar menghargai kamu, menghormati kamu, komunikasinya lancar, bahkan di saat kamu dan dia berantem, komunikasinya masih enak gitu loh. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Dan juga ini bisa aja berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan kamu, ya. Keuangan kamu sebelum kamu bersama dengan dia. Penting itu, karena bagaimanapun juga kita realistis, hidup nggak hanya berbekal cinta, keuangan juga penting. Dan di sini hal lainnya yang juga harus kamu pikirkan adalah komitmen, kesetiaan, kejujuran. Karena Pentacles erat kaitannya dengan stabilitas, maka itu semua bisa menjadi salah satu faktor yang harus kamu pikirkan sebelum kamu memutuskan untuk dibersamakan, terutama lagi di sini bener-bener untuk menikah ya. Komitmen yang jauh lebih tinggi dibandingkan sekedar pacaran gitu loh. Pikirkan baik-baik, bener-bener kenalin dia pelan-pelan, gak apa-apa, yang penting kamu ngerti dia sebelum kamu menyesali entah apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena ini pesannya adalah dari diri kamu sendiri. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Ada Temperance, ada King of Pentacles, ada The Tower, ada Three of Wands. Iya, yang bisa aku katakan di sini adalah kedepannya hati-hati teman-teman. Di sini sekali lagi pikirkan baik-baik, karena kemungkinannya di depan nanti ada sebuah kejadian peristiwa kurang menyenangkan yang terjadi dalam waktu yang sangat cepat yang mungkin di sini membuat kamu menyesal. Makanya di sini pesan pentingnya seperti itu buat kamu. Dan ya, Temperance penting. Pertimbangkan baik-baik baik buruknya si calonnya kamu ini. Dan juga di sini healing ini penting buat diri kamu
sebelum kamu memutuskan untuk pacaran dengan seseorang, untuk menikah dengan seseorang. Kamu di sini yang harus bisa menyembuhkan dulu luka batin kamu, merefresh pikiran kamu sehingga kamu tidak menikah atau pacaran terburu-buru gitu loh. Buru-buru yang pada akhirnya mungkin akan kamu sesali, sangat mungkinnya akan kamu sesali di sini. Ya, maka di sini please banget teman-teman, pikirkan baik-baik, pertimbangkan baik buruknya, kenali dia lebih dalam gitu ya. Karena di sini ya pernikahan itu sesuatu yang besar. Sebagai orang yang sudah menikah, aku pesannya ya seperti itu. Pernikahan itu sesuatu yang besar, melibatkan banyak orang, maka pikirkan baik-baik di sini. Temperance, healing dululah di sini. Ya, nikmati masa muda kamu, healing, dan jika masih ada galau-galaunya, dibicarakan dulu dengan dia. Tanya ke orang tua kamu pengalaman pernikahan mereka gimana, atau mungkin kamu pengen curhat ke teman-teman kamu yang udah nikah duluan, supaya kamu punya perspektif yang baru mengenai pernikahan, mengenai hubungan cinta gitu loh. Bahwa kadang pernikahan itu pestanya indah, tapi setelah pesta akan ada banyak hal yang bisa saja belum kamu pikirkan atau belum kamu persiapkan. Maka di sini perbanyak pengalaman, dari banyak-banyak bertanya ke orang yang lebih duluan punya pengalaman di hal-hal yang berhubungan dengan pacaran, pernikahan, dan sebagainya. Penting di sini ya seperti itu, untuk menghindari hal-hal yang nggak kamu inginkan ke depannya, untuk menghindari sesuatu yang mungkin belum kamu pikirkan, akan lebih baik kalau kamu pikirkan sekarang. King of Pentacles di sini lebih banyak bicara dengan seseorang ini, entah dengan pasangan kamu, orang tua kamu, teman-teman kamu yang sudah menikah duluan, kayak gitu di sini. Dan sekali lagi ada banyak Pentacles, jadi komitmen itu nggak hanya mengenai cinta atau janji-janji manis doang ya. Kesetiaan seperti kukatakan tadi, kejujuran, komunikasi, pola pikir, kedewasaan kamu dan dia udah seimbang belum? Karena jangan sampai kamu di sini kamu udah punya pola pikir yang dewasa, matang gitu ya untuk menikah, tapi dianya masih seperti anak kecil yang nggak bisa dipegang janjinya, ketulusannya, kesetiaannya. Maka pikirkan baik-baik sebelum kamu melangkah. Karena pernikahan itu bener-bener seperti kapal yang bener-bener hanya kamu dan pasangan kamu yang akan mengendalikannya. Hujan badai bisa sangat mungkin terjadi, petir-petir sangat mungkin menyambar. Kalau kamu dan pasangan kamu nggak kuat sejak awal, maka bisa rapuh pondasinya. Maka pertahankan, maksudku di sini, maka komitmen diri kamu tuh penting bersama dengan dia. Jangan sampai kamu menyesali sesuatu yang tiba-tiba terjadi, kamu nggak ada kesiapan gitu loh di sini. Dan ya ada Three of Wands di sini. Ini bisa berhubungan dengan bagaimana kamu melihat sebuah kebahagiaan, atau di sini kamu ingin bahagia bersama dengan seseorang. Karena di sini yang harus kamu ingat adalah dari banyaknya badai yang sangat mungkin akan datang di hidup kamu, entah mengenai hubungan cinta kamu, mengenai keuangan kamu, apapun itu, pada akhirnya akan datang damai. Maka memang pada akhirnya kamu harus belajar untuk menerima keadaan, untuk belajar semakin dewasa dari ujian yang kamu dapatkan gitu ya di sini. Jadi sebesar apapun badai yang akan kamu lalui, pada akhirnya kamu akan menemukan damai kok. Pada akhirnya kamu akan belajar banyak dari hal apapun yang akan terjadi di hubungan, terutama di sini kisah cinta kamu ya. Jadi itu dia, belajar dari apa yang sedang kamu hadapi sekarang, atau belajarlah, kalau bukan dari pengalaman kamu, belajarlah dari pengalaman orang lain. Mungkin pengalaman orang tua kamu, sahabat-sahabat kamu, seperti itu ya. Jadi jangan jangan ragu untuk dapat pengalaman yang lebih luas ya di sini. Dari zona kamu harus lebih luas, sudut pandangnya harus lebih luas, dan jangan hanya terperdaya oleh janji manis pasangan kamu. Mudah-mudahan aja pasangan kamu orang yang baik, bisa menuntaskan, merealisasikan janji manisnya, tapi juga jangan selalu terbuai dengan janji manis semata. Kamu harus melihat juga bagaimana perjuangan dia untuk hubungan ini. Jangan hanya kamu aja yang berjuang, pasangan kamu pun harus berjuang. Karena kalau kamu aja yang berjuang, kamunya bakal capek gitu loh di sini. Pesan pentingnya begitu ya. Dan aku akan lihat beberapa pesan lainnya di sini buat kamu. I feel alone, aku merasa sendiri. I am destined. Kalau di sini yang bisa aku katakan, kalau sekarang kamu aku merasa kesepian ya, terutama kalau teman-teman memang masih jomblo, belum ada pasangan, it's okay, nggak apa-apa. Pertama, kamu bahagiakan dulu diri kamu sendiri, kamu capai dulu segala impian kamu, entah di pendidikan, karir, keuangan, apapun itu. Sesuatu yang bisa membuat kamu ngerasa hidup lagi, ngerasa nggak kesepian lagi. Karena
Kalau teman-teman merasa bahwa dengan menikah atau dengan punya pacar maka kamu akan happy, kamu akan nggak merasa sendirian lagi. Kadang nggak selalu demikian. Kalau kamu menemukan pasangan yang tepat, pasangan yang memang punya pola pikir yang sama, pasangan yang punya tujuan yang sama, iya, kamu akan merasa happy karena kamu punya partner di sini, pasangan yang sejajar, bisa membawa kamu pada kebahagiaan, keindahan, lebih bisa menikmati dunia gitu ya. Kalau ada masalah diomongin bareng. Tapi sekali lagi, ini adalah proses dimana kamu akan menemukan pasangan yang baik. Dalam artian, kamu kalau misalnya jomblo, merasa kesepian, wajar. Tapi kalau di sini kamu punya pasangan, apalagi kamu sudah menikah, tapi kamu ngerasa sendirian, ini yang bisa menjadi salah satu hal yang bisa kamu pertimbangkan dulu mengenai pasangan. Maka pastikan kamu bersama dengan orang yang bisa berdiskusi dengan kamu, komunikasinya baik, punya pola pikir yang seimbang, punya tujuan yang sama. Supaya apa? Supaya ketika kamu bersama dengan seseorang, kamu gak ngerasa sendirian, kamu gak ngerasa kesepian. Kalau sekarang kamu masih jomblo kesepian, ya wajar. Tapi kalau misalnya kamu gini, sedihnya kesepian di saat kamu jomblo nggak ada apa-apanya dibanding kamu merasa kesepian di saat kamu sudah punya pasangan. Maka pastikan kamu bersama dengan orang yang tepat. Pikirkan baik-baik. Untuk hal sebesar pernikahan, pikirkan baik-baik. Lebih baik kamu menunggu waktu bertemu dengan orang yang tepat daripada kamu setelah menikah merasa kesepian. Ini lebih pahitnya berkali-kali lipat gitu loh. Maka kalau sekarang kamu masih jomblo, merasa kesepian, yuk coba kamu di sini bahagiakan diri kamu. Jangan kamu berpikir aku hanya akan bahagia setelah aku menikah, aku hanya akan bahagia kalau aku punya pacar. Enggak. Yang bisa membahagiakan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Ya, jangan menggantungkan kebahagiaan kamu pada seseorang, ya, di luar diri kamu, karena mostly kamu akan sangat kecewa. Jadi di sini bahagiakan dulu diri kamu. Setelah kamunya happy, setelah kamunya pede, percaya diri, baru temukanlah orang yang bisa sejajar energinya dengan kamu. Kamu yang bahagia akan sangat mungkin dibersamakan dengan dia yang bahagia. Kamu yang sudah optimis mengenai hidup akan dibersamakan dengan dia yang optimis mengenai hidup. Kamu yang bekerja keras akan dibersamakan dengan dia yang bekerja keras. Kamu yang di sini mungkin setia kaya raya akan dibersamakan juga dengan dia yang setia dan kaya raya. Maka di sini kamunya yang harus mencapai titik itu dulu sebelum kamu berpikir akan dibersamakan dengan siapa. Jadi baik-baikkan diri kamu supaya kamu dibersamakan dengan orang yang baik juga. Dan juga pada apapun garis takdir kamu, berbahagialah dengan diri kamu sekarang. Ya, gak apa-apa kamu jomblo tapi kamunya bahagia. Gak apa-apa kamu jomblo tapi kamu punya waktu untuk mengembangkan diri kamu, fokus ke pekerjaan kamu. Jadi selagi kamu menunggu dia, kamunya happy, gak ngerasa kesepian. Selagi kamu menunggu jodoh kamu, kamunya aktualisasi diri dulu, kamunya bahagia dulu, kamunya percaya diri dulu. Supaya kenapa? Supaya nanti kamu dibersamakan dengan orang yang juga energinya sama kamu. Sudah bahagia, sama-sama menghargai, setia, sama-sama punya uang atau mungkin di sini materi lah yang sudah bisa jadi pondasi untuk pernikahan kamu, untuk kehidupan kamu setelah menikah kayak gitu. Jadi bahagiakan diri kamu dan jangan membandingkan hidup kamu dengan orang lain. Kamu punya garis takdirnya kamu dan kamu pasti akan berbahagia di garis takdirnya kamu. Walaupun mungkin kamu sekarang ngerasa sepi, sendiri, iri sama teman-teman kamu yang udah menikah, it's okay, kamu di sini punya waktunya kamu. Timing kamu nggak akan pernah salah. Jadi percayalah, kamu akan dibersamakan, kamu akan menikah di waktu yang paling tepat. Sekarang kamu jadilah diri kamu yang bahagia, yang percaya diri, yang bisa menikmati hidup kamu semaksimal yang bisa kamu upayakan sekarang kayak gitu. Lalu di sini ada balance mengenai keseimbangan dan juga protection mengenai perlindungan. Jadi kalau sekarang teman-teman merasa bahwa hidupnya lagi nggak seimbang, it's okay, nggak apa-apa. Hidup seimbang itu nggak melulu mengenai jodoh atau pasangan. Seimbangkan diri kamu. Kalau misalnya kamu lagi sibuk kerja, seimbangkan dengan istirahat dan hal-hal yang berhubungan dengan pasangan memang sudah seharusnya seimbang di sini. Sekali lagi, pasangan itu adalah cerminan diri kamu. Maka kalau kamu berharap pasangan yang setia, jadikan diri kamu orang yang setia. Kalau kamu ingin pasangan yang bahagia, bahagiakan dulu diri kamu. Kamu ingin pasangan yang kaya raya, kaya rayakan diri kamu dulu. Karena kamu akan dipertemukan dengan orang yang seimbang dengan kamu, cerminannya kamu. Dan di sini mengenai protection,
Kalau teman-teman di sini ingin pasangan yang baik ya, yang mencintai kamu, menghargai kamu dan sebagainya, maka lepaskan diri kamu dari sesuatu yang masih mengganjal di hati kamu. Entah mengenai mantan yang masih kamu bucinin sampai sekarang. Aku ingin pasangan yang baik, penyabar, setia, akan membawa aku ke pernikahan, tapi kamunya masih di zona yang aduh aku masih bucin sama mantan, masih scroll Instagramnya mantan, masih aja ngelihat aktivitas mantan. Ya kamu akan tetap berkubang atau kamu tetap ada di energi lalu, bukan di masa yang akan datang. Maka di sini kalau memang hubungan kamu sudah selesai dengan seseorang, ya sudah, cut off, selesai ya selesai. Kamu fokus ke hidup kamu sekarang, kamu fokus untuk seseorang di masa yang akan datang nih, yang akan lebih baik dibandingkan dengan mantan-mantan kamu kayak gitu. Jadi itu dia. Dan di mana energi kamu berada, maka kamu akan dibersamakan dengan orang seperti itu. Maka sekali lagi, ayo bangkitkan energi optimis kamu, percaya diri kamu, bahagianya kamu, supaya kamu menarik energi yang sama. Jadi kalau kamu sekarang sedih, kamunya ngerasa bahwa kamunya nggak pantas, nggak layak, ya kamu akan menarik jodoh yang seperti itu. Maka ayo aktifkan energi positif kamu mengenai jodoh, bahagianya kamu, optimisnya kamu. Semoga dengan begitu kamu menarik energi yang selaras dengan kamu, si jodoh kamu ini gitu ya. Ada peace mengenai kedamaian dan juga abundance. Mengenai kedamaian di sini yang bisa aku katakan, ketika kamu bersama dengan seseorang, pastikan kamu tidak memakai topeng. Emang sih di awal-awal kenal, di awal-awal pacaran, kita ingin menunjukkan sisi terbaiknya kita. Betul, kadang kita harus pakai topeng, tapi kalau untuk tahap hubungan yang lebih lagi, terutama pernikahan, sudah sewajarnya kamu melepas topeng kamu. Sudah seharusnya dia menerima kamu baik buruknya kamu, tanpa dia harus mendikte kamu harus begini, kamu harus begitu. Seharusnya dia menerima kamu. Dan tentunya dengan dia menerima kamu, kamunya terbangkitkan lagi energinya buat kamu ingin menjadi lebih baik lagi, tanpa dia paksa, tanpa dia minta gitu loh. Jadi di sini apa ya, bahasanya gini, kamu harus bisa menjadi diri kamu yang bahagia gitu loh. Jadi di sini kamu pun sama, kamu melihat pasangan kamu ini punya kelebihan, punya kekurangan, kamu komit untuk menerima segala kekurangan dan kelebihannya dalam satu paket. Jadi di sini kalau kamunya masih harus terus-terusan berpura-pura menjadi maunya dianya selalu mendikte atau memaksa kamu untuk dimana kamu menjadi seperti yang dia inginkan dan kamu tidak bahagia, maka mungkin bukan dialah orang yang tepat buat kamu. Karena orang yang tepat seharusnya menerima kamu apa adanya, baik buruknya kamu, manis-manisnya kamu, jelek-jeleknya kamu, tanpa kamu harus pakai topeng gitu loh. Dan pada akhirnya kalau misalnya kamu dan dia sudah saling nyaman, akan ada kok energi di mana kamu nanti akan mengusahakan yang terbaik buat diri kamu, yang terbaik buat dia. Dia pun sama, dia akan mengusahakan yang terbaik buat dirinya, yang terbaik juga buat kamu gitu loh. Jadi sama-sama nyaman menjadi diri sendiri, nggak pakai topeng, nggak memaksakan diri berpura-pura jadi orang lain demi membahagiakan pasangan kamu gitu loh. Di sini ada abundance juga. Abundance ini macam-macam ya, mengenai rezeki, berkah, ini bisa mengenai keuangan, mengenai kesehatan, mengenai kebahagiaan. Ya, kebahagiaan itu abundance. Jadi di sini sekali lagi upayakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan di sini. Kalau misalnya kamu ngerasa belum maksimal di keuangan kamu ya, atau di sini kamunya masih boros, tabungan kamu masih minus dan sebagainya, jangan memaksakan diri untuk menikah. Karena sekali lagi menikah itu, bahkan pesta paling sederhana pun butuh keuangan. Kehidupan kamu setelah menikah juga butuh keuangan. Nanti setelah menikah kamu tetap masih harus bayar listrik, bayar paket data, beli skincare, pembalut. Ya kalau kamu cowok apalagi kamu harus menanggung tanggung jawab perempuan lain yang menjadi pasangan kamu. Lebih-lebih lagi harus kenceng di keuangannya. Jadi di sini pastikan kamunya kokoh dulu di bidang keuangan. Kamu nggak harus sekaya raya Raffi Ahmad dan Gigi, tapi minimal kamu punya tabungan yang cukup, dana darurat. Mungkin nanti kamu akan segera hamil gitu kan, periksa kandungan, kehamilan butuh keuangan. Ya, beli vitamin kehamilan butuh keuangan. Bayar makan kamu juga butuh keuangan. Maka di sini pastikan kamu juga stabil dulu di keuangan sebelum kamu memutuskan untuk menikah. Dan ya, ini juga berhubungan dengan kesehatan mental,
kesehatan fisik, pola pikir dan sebagainya. Maka pastikan kamu saklek, kamu benar-benar tangguh dulu sebelum kamu akan memutuskan bersama dengan seseorang. Ya, karena ini adalah pesan dari diri kamu sendiri di masa yang akan datang. Jangan sampai kamu yang penting menikah dulu, rezeki menyusul. Betul, rezeki itu pasti akan ada, tapi akan lebih baik kalau kamu punya dana darurat dan juga tabungan, karena kita nggak akan pernah tahu akan seperti apa kehidupan kita setelah menikah. Maka ini penting buat kamu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih gambar pertama itu yang bisa aku reading mengenai kamu, semoga ini bisa membantu dan memberikan sebuah persepsi baru mengenai hubungan, terutama pernikahan ya. Dan terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih gambar kedua, di sini kita akan sama-sama lihat ya, apa pesan penting dari dirimu di masa depan. Tapi sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa reading ini adalah general reading. Energinya kolektif dari banyak orang sehingga bisa resonate di kamu, bisa enggak, bisa vice versa. Sehingga kalau teman-teman ingin hasil yang lebih akurat, kamu bisa mengambil personal reading atau private reading bersamaku di nomor WhatsApp ini. Oke, dan ya sekarang aku akan langsung aja masuk ke readingnya. Kita akan lihat dari tarotnya dulu. Ada Queen of Pentacles, ada Page of Pentacles, ada King of Cups, ada Ten of Pentacles. Oke. Pesan dari dirimu di masa yang akan datang adalah buat teman-teman di sini yang lagi ada masalah, atau bukan masalah sih, mungkin beda pendapat dengan orang tua, atau mungkin di sini cinta kamu nggak dapat restu dari orang tua. Mah ini pesannya buat kamu. Atau kalau misalnya di sini nggak mengenai cinta-cintaan, tapi mungkin mengenai impian kamu yang nggak sejalan dengan apa yang diinginkan orang tua kamu. Nah, reading ini berarti buat kamu juga. Jadi ini sangat erat kaitannya dengan orang tua kamu atau orang yang kamu hormati, yang usianya lebih tua dibandingkan kamu. Kenapa? Karena aku melihat di sini ada Page of Pentacles. Page ini energinya lebih kepada anak muda, remaja, anak-anak, dan dikepung atau diapit oleh Queen of Pentacles, King of Cups. Di sini kamu sebenarnya punya orang tua yang baik sama kamu, yang sayang banget sama kamu, yang sebenarnya bisa diajak ngobrol sama kamu. Jadi kalau teman-teman ngerasa orang tua aku kak mengekang banget, aku nggak boleh pacaran sama si ini, aku nggak boleh pacaran sama si itu, aku nanti nggak boleh menikah sama ini, aku hanya boleh menikah dengan orang yang begini. Kenapa? Karena sebenarnya orang tua kamu tuh sayang sama kamu. Emang iya, di sisi kamu nggak merasa ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Mungkin bagi kamu orang tua kamu seperti sangat-sangat mengekang kamu ya di sini. Tapi sebenarnya orang tua kamu bisa kok diajak ngobrol. Kenapa orang tua kamu memilah-milih jodoh kamu? Karena mereka ingin yang terbaik buat kamu. Sebetulnya mereka ingin bahwa kamu itu dibersamakan dengan orang yang baik, sejajar, selevel gitu sama kamu, dari pola pikir, background keluarga, mungkin juga agama, suku, bangsa dan sebagainya, supaya lebih mulus jalannya kamu gitu loh di sini. Karena apa? Orang tua kamu otomatis usianya lebih tua, pengalaman hidup mereka lebih banyak dibanding kamu. Untuk hal-hal sebesar pernikahan, mereka merasa lebih punya pengalaman dan pengetahuan yang banyak dibandingkan kamu. Tapi sekali lagi, kadang di sini yang harus belajar nggak hanya kamu sebagai anak yang dianggap anak kecil, harus nurut, harus belajar banyak, nggak boleh ngebantah gitu kan. Tapi kadang orang tua kamu pun harus belajar untuk mendengarkan apa maunya kamu. Maka di sini pertanyaannya, kamu udah belum ngobrol bareng sama orang tua kamu mengenai apa yang kamu mau? Termasuk di sini kalau teman-teman merasa aku tuh pingin kerjanya di sektor A, tapi orang tua kamu ingin kamu bekerja di sektor B. Kamu ingin kuliahnya X, orang tua kamu inginnya kamu kuliah Z gitu kan. Jadi sehingga kamu ngerasa nggak ketemu nih titik temunya gimana, nggak ketemu win-win solutionnya gimana. Padahal sebenarnya impian kamu dan orang tua kamu tuh sama sebetulnya, untuk sesuatu yang stabil. Ketika kamu menikah, orang tua kamu tentu ingin kamu dibersamakan dengan orang yang setia sama kamu, menghargai kamu, mencintai kamu, ngasih stabilitas ekonomi yang bagus buat kamu. Wajar, semua orang tua aku pikir pasti ingin demikian. Cuma mungkin kamunya belum melihat ini sebagai sesuatu yang jadi pikirannya kamu gitu loh. Ya wajar sih, kamu di sini hidup di era yang berbeda dengan orang tua kamu, pola pikirnya jelas berbeda. Tapi
sekali lagi, tujuan orang tua kamu sebenarnya kebahagiaan kamu kok, yang mana ketika kamu memilih jodoh yang baik, orang tua kamu juga berharap jodoh kamu ini juga akan berkontribusi atau mungkin di sini menghargai orang tua kamu juga gitu loh. Dan juga kalau misalnya ini berhubungan dengan pekerjaan, pendidikan kamu, orang tua kamu tuh pingin kedepannya kamu tuh kalau misalnya ikut keinginan orang tua kamu, kedepannya orang tua kamu berharap kamu jadi lebih stabil keuangan, kaya raya, lebih enak hidupnya dibanding mereka gitu. Dan juga kalau pendidikan juga sama sih, tujuannya sama, kamu kedepannya lebih enak, nanti gampang dapat kerja, kerjaannya enak, dapat uang yang banyak, rezekinya melimpah gitu kan. Setiap orang tua aku pikir wajar lah ya di sini punya pikir yang sama, karena aku di sini juga punya anak, otomatis aku juga ingin berharapnya anak aku kehidupannya jauh lebih baik dibanding aku. Cuma sekali lagi di sini ketika ini orang tua dan anak berhadapan, kamu sebagai anak bicarakan baik-baik sih di sini. Intinya orang tua kamu tuh bisa kok diajak ngobrol, karena aku bertemu dengan Queen of Pentacles, King of Cups, dua-duanya punya energi yang sangat besar untuk mendengarkan sebetulnya, untuk berkompromi, untuk menemukan titik tengahnya enaknya gimana. Maka di sini usahakan. Aku tahu kok kamu ini punya komitmen yang besar mengenai hidup kamu. Kamu punya impian yang banyak banget mengenai cinta, keuangan, karir, pendidikan. Iya, kamu punya impian kamu sendiri, tapi kamu juga harus membicarakan ini ke orang tua kamu. Entah ini restunya berhubungan dengan kisah cinta, pernikahan, atau mungkin ya pekerjaan kamu lah, seperti aku katakan tadi. Bicarakan baik-baik dengan orang tua kamu, karena sebenarnya basic dari mereka menuntut ini dan itu basicnya cinta dan sayang. Karena Pentacles dan Cup ini kestabilan, penghargaan, kasih sayang, intuisi, mau mendengarkan. Jadi mereka bisa kok diajak ngobrol. Jadi usahakanlah kalau teman-teman di sini belum ngobrol sama mereka, coba diajak ngobrol. Mama, papa, ayah, ibu, aku tuh ngerti ayah ibu punya impian yang besar. Ayah ibu ingin aku hidupnya bahagia ke depannya. Aku mengerti. Ayah ibu ingin aku punya pernikahan yang bahagia. Aku mengerti, tapi aku juga punya impian yang begini gitu loh. Jadi kunci pentingnya komunikasi sih di sini, karena aku lihat kamu pun punya impian yang sangat besar mengenai pernikahan, komitmen, pekerjaan, pendidikan, keuangan. Jadi di sini intinya adalah saling komunikasi. Aku lihat kamu pun juga anak yang sangat sayang ke orang tuanya, yang ingin juga memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Maka di sini komunikasi penting ya. Dan sejauh apapun kamu dengan orang tua kamu, mungkin beda kota, bahkan mungkin beda negara, komunikasi bisa pakai online kok di sini ya, pakai Zoom atau gimana lah, bisa kamu usahakan untuk komunikasi. Karena aku lihat apa ya, inti dari semua ini adalah cinta. Kamunya sayang ke mereka, mereka sayang banget juga ke kamu gitu di sini. Ada tuh kan? Ten of Cups, ada the Death, ada Three of Cups, ada the Fool. Sekali lagi, pada akhirnya ini adalah hidup kamu. Seperti apapun orang tua kamu mengatur kamu, pada akhirnya ini adalah hidup kamu. Ini adalah pesan dari diri kamu sendiri di masa yang akan datang. Jadi ini bukan pesanku, tapi pesan dari dirimu sendiri. Maka coba dengarkan. Intinya di sini adalah pada akhirnya kamulah yang akan menjalani hidup ini. Entah untuk restu pernikahan, restu mengenai karir, pada akhirnya kamu yang akan merasakan bahagia-bahagianya. Pada akhirnya kamu yang akan merasakan muak-muaknya. Pada akhirnya kamu yang akan merasakan ujian-ujiannya. Maka di sini sekali lagi yang harus belajar nggak hanya kamu untuk menghormati orang tua kamu. Kadang orang tua kamu pun harus bisa menghargai impian-impian kamu, karena bagaimanapun juga kamu udah gede di sini. Dan ya, aku mengerti yang datang ke aku di videoku biasanya yang usianya sudah di atas 20 tahun, bahkan di atas 30 tahun. Maka di sini itu adalah usia yang sudah sangat dewasa untuk memutuskan sebuah hal. Sebesar pernikahan, sebesar pekerjaan yang akan kamu hadapi ke depannya, kayak gitu di sini. Dan di sini kartunya the Death. The Death ini lebih kepada sebuah perubahan. Sekali lagi yang harus berubah nggak hanya kamu mengenai komunikasi, bahkan orang tua kamu pun di sini juga harus bisa mendengarkan kamu. Dan ya, sekali lagi, bagaimana orang tua kamu bisa mendengarkan kamu kalau kamunya nggak berkomunikasi sebaik itu ke mereka. Karena orang tua kamu adalah orang yang sudah kamu kenal dari kecil kan. Kamu sudah hidup dengan mereka belasan tahun, puluhan tahun. Maka kamu yang paling mengerti pada situasi apa kamu bisa ngobrol enak dengan mereka. Pada saat orang tua kamu moodnya seperti apa.
dalam kondisi yang atau di tempat seperti apa kamu enaknya ngobrol dengan mereka. Maka di sini kamu yang bisa mengusahakan, ya. Dan ya, kadang orang tua itu saklek, ya. Kadang orang tua itu ngerasa bahwa mereka lah yang paling mengerti intuisinya mengenai masa depan kamu. Iya, kadang banyak orang tua seperti itu, tapi bagaimana kamu bisa mengkomunikasikan dengan mereka? Karena sekali lagi aku melihat ada cinta yang besar di sini dari kamu ke orang tua kamu. Orang tua kamu pun juga sama di sini. Kamu tuh sangat ingin bahwa aku tuh bahagia, tapi aku juga ingin orang tuaku bahagia. Aku ingin menikah dengan orang yang aku pilih, dan aku pun ingin orang tua aku setuju dengan jodoh pilihanku gitu kan. Aku ingin bekerja di sana karena aku tahu itu impian aku, karena aku tahu itu passion aku. Aku pun ingin orang tua aku ngasih restu di pekerjaan yang akan aku ambil atau kuliah yang akan aku ambil gitu kan, harapan kamu. Karena di sini kamu ingin kamunya bahagia, orang tua kamu bahagia, pasangan kamu bahagia, anak-anak kamu nanti pun bahagia gitu kan. Iya bisa. Karena di sini intinya adalah cinta. Kamu tuh sayang sama diri kamu, sama orang tua kamu. Jadi yang bisa mengusahakan adalah kamu. Iya bener, orang tua kamu memang harus berubah juga, tapi kamunya yang mengusahakan, kamunya yang ambil sikap dulu, kamunya yang proaktif untuk, ya mungkin kamu akan diomelin orang tua kamu, atau mungkin orang tua kamu tahu akan mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakiti kamu, tapi nggak apa-apa, usahakan dulu gitu loh. Kamu yang harus bergerak di sini, the full, melangkah aja dulu, bergerak aja dulu, ungkapin aja dulu maunya kamu. Atau mungkin di sini kalau kamu udah punya pasangan, bawa aja dulu pasangan kamu ke rumah kamu gitu loh. Kenalin dulu ke orang tua kamu. Bagaimana orang tua kamu bisa setuju dengan pasangan kamu kalau kamunya ngumpet-ngumpetin dia. Kalau kamunya nggak sering-sering mengikut sertakan pacar kamu ke rumah atau mungkin ke acara-acara keluarga. Bagaimana mungkin orang tua kamu bisa mengenal pacar kamu kalau kamunya nggak membiarkan mereka, pacar kamu dan orang tua kamu, sering ngobrol gitu loh. Jadi di sini sekali lagi usahakan yang terbaik buat pasangan kamu, buat orang tua kamu juga. Karena yang kenal orang tua kamu ya kamu sendiri, kamu yang paling ngerti gimana caranya. Dan ya bisa kok diusahakan, karena aku lihat di sini ada selebrasi, ada perayaan, kebahagiaan bersama-sama yang mana tujuan kamu tercapai, terpenuhi di sini. Yang mana kamunya bahagia, orang tua kamu bahagia, calon jodohnya kamu juga bahagia di sini. Jadi diusahakan. Memang di sini kadang jalannya nggak mudah, kadang kamu juga harus bisa menerima lah di sini. Kadang sebuah kondisi harus kamu upayakan bener-bener banget. Kadang mungkin kamu harus menangis menghadapi orang tua kamu sendiri, kadang kamu mungkin harus kecewa menghadapi orang tua kamu sendiri, tapi pada akhirnya kebahagiaan kamu ya, Ten of Pentacles, Ten of Cups, kebahagiaan yang bener-bener luar biasa. Dari keuangan iya, dari perasaan iya, yang bisa mengusahakan adalah kamu. Dan kalau ini berkaitan dengan pacar kamu, jodoh kamu, ikut sertakan dia buat ketemu orang tua kamu, buat proaktif berjuang bareng. Jadi jangan kamu yang berjuang sendiri ya di sini. Jangan di sini mentang-mentang kamu menghadapi orang tua kamu, kamunya merasa harus aku yang berjuang sendirian. Enggak. Aktifkan. Atau mungkin di sini buatlah pasangan kamu juga. Ayo ketemu orang tua aku, ayo kamu ngobrol sama mereka biar saling kenal gitu loh di sini. Karena pada akhirnya semua pihak harus terlibat. Jangan hanya kamu aja, jangan hanya pacar kamu aja, jangan hanya orang tua kamu aja, tapi semuanya harus dalam satu kesatuan, ngobrol bareng. Gitu di sini ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya buat kamu ya. Masih di sini sama pesan pentingnya buat diri kamu sendiri, dari dirimu di masa yang akan datang. Aku akan berjuang, ya. Aku adalah berkah. Aku akan mendapatkan berkah juga bisa di sini. Jadi di sini sekali lagi kamu bisa kok memperjuangkan impian kamu. Kamu bisa kok memperjuangkan jodohnya kamu. Kamu bisa memperjuangkan apapun itu yang menjadi passionnya kamu di sini. Kamu tuh pejuang banget di sini. Dan aku lihat kamu di sini nggak berjuang buat diri kamu aja. Kamu juga ingin memastikan semua orang yang kamu sayang itu dapat kebahagiaannya ya di sini. Dan sekali lagi karena si prajurit ini memakai pedang ya, pakai logika juga di sini. Jadi pastikan kamu di sini ya, kata hati kamu bicara, logika kamu juga bekerja di sini. Jadi ya ini juga bisa berbicara mengenai ego. Jadi di sini aku mengerti kamu pasti aku sangat ingin menikah dengan dia karena aku sangat mencintai dia dan aku pikir hanya dialah orang yang akan benar-benar mencintai saya. Maka perjuangkan kisah cinta kamu di depan orang tua kamu.
perjuangkan bareng-bareng bersama dengan dia. Jangan kamu sendirian, karena kalau kamu sendirian yang berjuang, ya gimana orang tua kamu bisa kenal dengan calon mantunya gitu loh. Jadi itu dia, perjuangan di sini bener-bener perjuangan yang luar biasa ya. Dan sekali waktu mungkin kamu akan merasa sakit hati, mungkin kamu akan menangis, mungkin kamu akan kecewa, tapi bisa diperjuangkan, bisa. Dan di sini ada aku mendapatkan berkah, atau aku adalah berkah di sini ya, karena bagaimanapun juga aku lihat banyak sekali berkah yang akan datang di hidup kamu di sini, dari segi keuangan, stabilitas mental, kesehatan, kebahagiaan dari hati. Kamu tuh sangat-sangat ingin mengupayakan ini semua supaya nggak hanya kamu yang seneng gitu loh, tapi juga orang yang sekitar kamu. Dan di sini aku melihat ada banyak kupu-kupu, ini mengenai sebuah perubahan, sama seperti kartu The Death, perubahan yang bisa kamu upayakan, yang bisa kamu maksimalkan dengan kamu berjuang. Jadi di sini kamu nggak bisa hanya duduk diam menunggu orang tua kamu, enggak, kamu yang harus proaktif berjuang, datang ke orang tua kamu atau datang ke orang tua dia. Kalau misalnya di sini langkahnya adalah yang mengganjal dari orang tua calon pasangan kamu, usahakan, karena di sini aku lihat memang ada banyak kupu-kupu, transformasi, perubahan. Kadang perubahan itu nggak enak, kadang perubahan itu nggak segampang yang kamu pikirkan, tapi kamu bisa di sini untuk menjadi kamu yang lebih dewasa, bijak, pola pikirnya, lebih bisa menerima keadaan, lebih bisa berkomunikasi lebih tepatnya di sini. Dan ya, selain kupu-kupu, ada banyak bunga-bunga di sini yang mana sangat mungkinnya usaha kamu ini akan membuahkan hasil yang positif, hasil yang sangat manis. Tapi tentu saja seperti pesanku tadi, perjuangkan, bener-bener kamunya harus action. Dan kalau ini berhubungan dengan calon jodohnya kamu, dia juga harus berjuang bersama dengan kamu, nggak bisa kamu sendirian aja. Ada singa di sini mengenai kebanggaan diri ya, honor, dan juga mengenai kesuksesan di sini. Iya, di sini aku lihat sepertinya diri kamu di masa depan ini ingin bilang kamu di masa depan itu sukses banget di cinta, di keuangan, di kesehatan, di stabilitas gitu ya. Jadi di sini yang harus berjuang sekali lagi kamu. Jangan kamu di sini melihat sukses tapi kamunya nggak berjuang. Sukses ini akan datang setelah perjuangan. Sukses akan datang setelah kamu berani menghadapi situasi kamu, berani menghadapi diri kamu, berani menghadapi orang tua kamu dan sebagainya, berani menghadapi pasangan kamu juga sama di sini. Jadi di sini nikmati perjalanannya. Memang nggak mudah, memang nggak gampang ya. Sekali lagi mungkin kamu akan kecewa, menangis, marah, tapi emang harus kamu hadapi gitu loh. Sekali lagi ini untuk perkembangan jiwanya kamu. Dan ya, bicara mengenai orang tua, walaupun kadang orang tua kamu tampak menakutkan, tapi bisa kok diajak ngobrol. Dan ya, di sini kamu tetaplah yakin untuk bermimpi besar, berani untuk bermimpi seperti apa yang kamu impikan, yang kamu harapkan. Karena sekali lagi yang harus belajar nggak hanya kamu, tapi juga orang tua kamu juga harus belajar menerima maunya kamu, menerima bahwa anaknya sudah gede, anaknya udah dewasa, udah punya sikap untuk mengambil keputusan. Dan ya, perjuangkan segala yang memang ingin kamu raih itu gitu loh, dalam bidang apapun. Ada optimis di sini dan juga move. Iya, sekali lagi sangat kencang energinya, di mana kamu diminta untuk bergerak menuju impian kamu di sini ya. Kalau misalnya kamu sudah yakin, maka majulah. Tapi tentu saja yang namanya menghadapi orang tua kadang gak segampang itu, karena ya sebagai anak kita harus menghormati, dan ya kadang pola komunikasi harus lebih baik lagi di sini. Tapi yang pasti impian kamu akan sangat bisa dicari jalan tengahnya kalau kamu bisa menemukan jalannya di sini. Kalau kamunya berani melangkah. The Fool adalah orang yang mungkin bekalnya sedikit. Mungkin orang tua kamu masih melihat kamu seperti anak-anak yang belum punya pengalaman, belum punya kehidupan yang sepanjang mereka, sehingga di sini mungkin kamu sedikit diremehkan, mungkin kamu sedikit diacuhkan, mungkin kamu di sini nggak didengarkan impian-impiannya. Tapi ya kamunya harus bergerak, karena bagaimanapun juga sekali lagi pada akhirnya yang akan menjalani adalah kamu. Pernikahan kamu, pekerjaan kamu, pendidikan kamu, enak-enaknya, enggak-enggaknya. Jadi di sini sekali lagi kamu yang bisa menjalaninya dan mengusahakannya. Dan tetap optimis bahwa kamulah nanti yang akan menuliskan buku ini. Buku ini masih kosong, pada akhirnya kamulah yang akan menuliskan bagaimana jalan ceritanya, bagaimana perjuangannya, bagaimana pergerakannya, bagaimana endingnya.
kamulah yang akan menuliskan buku ini mengenai kisah cinta kamu, mengenai impian-impian kamu dan sebagainya. Karena aku lihat di sini sebenarnya banyak sekali cinta ya antara kamu dan orang tua kamu, ke pasangan kamu juga. Maka di sini jangan sia-siakan cinta yang banyak ini hanya demi egoisnya kamu, atau mungkin di sini orang tua kamu hanya mengedepankan egonya mereka dan tidak mau mendengarkan kamu. Jadi di sini kamu layak untuk memperjuangkan impian kamu, tapi tentu saja dengan cara yang baik, karena bagaimanapun juga orang tua kamu adalah orang yang harus kamu balas baktinya. Maka di sini perjuangkan dengan cara terbaik yang bisa kamu lakukan untuk yang mana menemukan jalan tengah atau win-win solution bersama dengan orang tua kamu. Dan ya, sebesar apapun impian kamu, semoga kamu menemukan jalan keluarnya, dan semoga saja orang tua kamu bisa menerima kenyataan fakta bahwa kamu sekarang udah gede, udah lebih dewasa, dan bisa punya impian kamu sendiri. Dan semoga aja apapun yang sedang kamu usahakan sekarang bisa seperti kartu-kartu ini, bahwa kedepannya kamu akan sukses, kamu akan diberi banyak kelimpahan rezeki ya. Di sini rezeki macam-macam, cinta, keamanan, kedamaian, dibersamakan dengan seseorang yang mencintai kamu, punya pekerjaan yang oke banget, dan ya sekali lagi komunikasi penting bersama dengan orang tua kamu. Dan ya, terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye. Hai teman-teman yang memilih gambar ketiga, kita akan sama-sama lihat ya apa pesan penting dari dirimu di masa yang akan datang. Dan sebelum masuk ke readingnya, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa ini adalah general reading, energi kolektif dari banyak orang, sehingga bisa aja hasilnya resonate di kamu, bisa aja nggak, bisa vice versa. Sehingga kalau teman-teman ingin hasil yang lebih akurat, teman-teman bisa mengambil private reading atau personal reading bersama dengan aku di nomor WhatsApp ini. Dan ya, sekarang aku akan masuk ke readingnya. Aku akan mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Ada Three of Cups, ada Eight of Cups, ada The Devil, ada Ace of Cups. Buat teman-teman di sini yang dalam kondisi kamunya masih bucin, masih terikat dengan sesuatu yang mana seharusnya kamu udah move on, maka ini reading buat kamu. Jadi, pesan penting dari teman-teman atau dari diri kamu di masa yang akan datang adalah lepaskan sesuatu yang memang sudah tidak lagi menjadi milik kamu. Lepaskan sesuatu yang sudah memang tidak bisa kamu perjuangkan lagi. Lepaskan sesuatu yang jika dia atau kondisi ini hanya menyakiti hati kamu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman di sini sedang dalam situasi yang mana kamu dalam hubungan yang toksik, hubungan yang hanya membawa banyak sedih, kecewa, lebih sering membuat kamu menangis dibanding bahagianya, maka sudah waktunya kamu move on. Atau buat teman-teman yang mungkin dalam situasi pekerjaan atau bisnis yang memang sudah lebih banyak sengsaranya dibandingkan bahagianya, maka mungkin sekarang sudah waktunya kamu mengikhlaskan untuk resign atau berganti ke bisnis yang lain. Ya, di sini karena sekali lagi ini pesan dari diri kamu di masa yang akan datang, move on lah. Lepaskan diri kamu dari sesuatu yang sudah gak ada manfaatnya, bahkan cenderung lebih kepada menyakiti hati kamu, yang lebih banyak memberikan kecewa di diri kamu di sini. Terutama buat teman-teman yang di sini dalam situasi hubungan, kelihatannya kebanyakan di sini hubungan yang lebih banyak menyakitinya, kamunya ngerasa capek, lelah berjuang sendiri sementara dianya entah kemana, kamunya capek, kamunya lelah untuk setia sementara dianya sering selingkuh, sering menyakiti kamu dan sebagainya. Kamu memaksakan hubungan ini hanya karena kamu ngerasa aku tetap bahagia kok kak. Iya sih, kamu bahagia, tapi lebih banyak nangisnya, lebih banyak terpukulnya, lebih banyak kecewanya. Atau mungkin kamu ngerasa dulu bersama dengan dia kamu banyak bahagianya, dulu kamu bersama dengan dia dicintai, tapi sekarang ternyata dia berubah, ternyata dia kelihatan nih kedoknya, kelihatan belangnya. Setelah semakin lama semakin kenal, malah dia di sini makin banyak menyakiti kamu. Kamunya ngerasa nggak bisa melepaskan karena terlanjur cinta, terlanjur sayang, terlanjur nyaman, padahal sesuatu yang berkaitan dengan kata-kata terlanjur sebenarnya kamu udah gak puas, kamu udah gak bahagia, kamu sudah sadar bahwa kamu udah gak dicintai sama dia, tapi kamu memaksakan diri karena euforia atau kebahagiaan yang lalu-lalu ini yang kamu harapkan terjadi lagi tapi gak terjadi karena
dianya berubah, atau mungkin dia kelihatan tabiat aslinya dia nggak sesayang itu sama kamu, dia nggak berkomitmen sebesar itu sama kamu, yang mungkin kamu ngerasa dulunya dia berjuang buat kamu, tapi mungkin hanya di awal kenal atau di awal pacaran aja. Setelah makin lama berlalu, dia makin kelihatan aslinya, dia ternyata seperti itu gitu loh aslinya. Atau buat teman-teman di sini yang hubungan cintanya udah selesai, hubungan cintanya udah berakhir, tapi kamunya masih ngebucinin dia, masih sangat-sangat berharap dia kembali ke kamu, tapi ternyata nggak ada pergerakan, ya sudah gitu loh. Kadang di sini kamu yang harus ikhlas menerima, kadang sebuah keadaan nggak seperti yang kamu harapkan, kadang kamu harus ikhlas menerima bahwa sesuatu yang udah berakhir ya memang harus berakhir gitu loh, sudah nggak bisa diapa-apain lagi, sudah nggak bisa diperjuangkan lagi. Maka di sini kamu yang harus bisa menerima keadaan bahwa ya sudah gitu loh. Dan kadang kamu juga harus berani untuk membebaskan diri kamu dari situasi yang gak enak, entah pekerjaan kamu, rekan bisnis yang menipu kamu, pasangan yang hanya memberikan sakit dan tangisan tidak menyenangkan di hidup kamu, kamu yang hanya kamu yang bisa membebaskan diri kamu. Kamu nggak bisa mengharapkan bahagia kamu kalau kamu terus-terusan terluka. Sampai berapa lama kamu mau bertahan di hubungan toksik ini, atau sampai berapa lama kamu tetap berharap ke dia yang sudah meninggalkan kamu, sampai berapa lama kamu berharap pada dia yang hanya bisa menyakiti kamu, kayak gitu loh. Di sini pesan pentingnya. Maka move on lah, bergeraklah, selamatkan diri kamu, selamatkan masa depan kamu, selamatkan keuangan kamu, selamatkan kewarasan mental kamu. Karena di sini sekali lagi yang bisa menyelamatkan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya di depan kamu sudah ada banyak rezeki, sudah ada mungkin di sini jodoh yang menunggu kamu, yang mana nggak kelihatan wujudnya, belum kamu rasakan kehadirannya, karenanya kamu terus-terusan ngebucinin orang yang memang seharusnya sudah kamu lepaskan, yang seharusnya pekerjaan ini sudah kamu tinggalkan, gitu loh. Karena sebenarnya kamu ngerasa kok kamu di sini banyak nggak enaknya, banyak sengsaranya, banyak dukanya dibandingkan bahagianya. Maka lepaskanlah, karena kalau kamu terus-terusan berada di situasi energi yang ini, ya kamu terus-terusan aja menderita, pesimis, nggak menemukan jalan keluarnya. Karena kamunya membiarkan diri kamu menderita, karena kamu membiarkan diri kamu ngebucinin orang yang nggak layak, sudah nggak layak buat kamu gitu loh. Karena bagaimana kamu bisa bertemu dengan jodoh yang setia, yang baik hati, yang menghormati kamu, mencintai kamu, kalau kamu terus-terusan membiarkan diri kamu terpuruk gitu loh. Bagaimana kamu mengharapkan dapat pekerjaan yang baik, gajinya lebih enak, lebih oke keuangannya, kalau kamu membiarkan diri kamu di pekerjaan yang kamu lebih banyak menderitanya dibandingkan apa yang seharusnya kamu dapatkan gitu loh. Maka di sini coba bebaskan diri kamu supaya kamu bisa ketemu nih dengan jodoh kamu yang lebih baik, menghargai kamu, mencintai kamu, memperlakukan kamu dengan luar biasa gitu loh. Dan bagaimana kamu mengharapkan keuangan kamu membaik kalau kamunya tetap aja di pekerjaan yang itu, yang kamu diperdaya, ditipu, nggak jelas kontraknya kayak gitu. Maka bebaskan diri kamu, karena kalau kamu terus-terusan melihat ke yang lalu, ke yang gak enak ini, rezeki kamu juga mandek gitu loh, gak langsung turun ke kamu. Jadi sekali lagi yang bisa menyelamatkan diri kamu hanya diri kamu sendiri ya. Ada Four of Cups, ada Five of Swords, tuh ada Nine of Cups, ada Two of Cups teman-teman ya. Ini energinya kenceng banget buat kamu ya di sini. Kalau misalnya gini, kamu hanya melihat dia lagi, mantan kamu, bucinannya kamu, atau mungkin pacar kamu yang sekarang tapi menyakiti kamu. Padahal ada loh seseorang yang sedang menunggu kamu, seseorang yang akan datang ke kamu, menyelamatkan kamu, membawa kamu kepada kisah cinta yang seperti kamu harapkan. Bersama dengan dia kamu damai, bersama dengan dia kamu dicintai, bersama dengan dia kamu mendapatkan segala keindahannya, dicintai, mencintai gitu. Tapi kamunya melihat dia lagi, bucin lagi, membiarkan diri kamu nangis lagi tiap malam gitu loh. Padahal ada dia nih
si orang yang lebih baik ini, tapi dia masih seperti bayang-bayang semu di kamu karena kamunya nggak mau noleh ke dia, karena kamu membiarkan diri kamu terjebak pada situasi yang toksik, sehingga dia belum bisa hadir buat kamu karena kamunya ya udah membiarkan diri kamu dalam bayang-bayangan devil ini, si setan ini. Sekali lagi, yang bisa memutuskan rantai jeratan setan dan iblis ini hanya kamu. Ketoksikan ini hanya kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu gitu loh. Jadi ya gitu, sekali lagi ini pesan dari diri kamu di masa yang akan datang gitu loh. Jadi ayo, bisa yuk move on, ayo bisa membebaskan diri kamu dari situasi yang gak enak ini, entah di pekerjaan, jodoh, pacar gitu ya. Karena di sini sekali lagi, jangan biarkan ego kamu bekerja. Jangan hanya karena kamu ngerasa dulu dia pernah membahagiakan kamu, terus kamu terus-terusan berharap gitu loh. Kalau situasi sekarang ini malah menjadi toksik di kamu, ya jangan mengharapkan kebahagiaan yang dulunya kamu dapatkan, karena dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Usahakan lagi kamu mendapatkan yang terbaik lagi buat diri kamu. Jangan membiarkan diri kamu begini gitu loh ya. Jangan biarkan diri kamu dimanipulasi, dimanfaatkan, diperdaya oleh orang lain. Yang mana kamu ngerti kamu udah gak bahagia, yang mana kamu lebih layak nih untuk ini nih, lihat. Bebaskan diri kamu. Kenapa? Karena kamu layak untuk sesuatu yang seperti ini. Diri kamu yang bahagia, diri kamu yang nyaman, diri kamu yang damai, diri kamu yang sejahtera, diri kamu yang bener-bener waras gitu ya. Dari pola pikir, dari keuangan tercukupi, dari kehidupan sehari-hari damai gitu loh. Jadi sekali lagi yang bisa membebaskan adalah diri kamu sendiri. Terutama buat teman-teman di sini yang ingin pasangan yang membahagiakan, damai, ada burung merpati kedamaian, menghargai kamu, berjuangnya bareng-bareng, menghargai komitmen, menghargai kesetiaan gitu loh. Maka di sini hanya kamu yang bisa membebaskan diri kamu. Pertanyaannya, apakah kamu akan membiarkan diri kamu terpuruk dalam hubungan toksik, atau kamunya tetap ngebucinin mantan kamu, atau kamu sudah siap untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Sebuah situasi di mana kamu akan berbahagia, damai, sejahtera, intuisi kamu bekerja lagi, keuangan kamu mengalir seperti yang kamu harapkan. Karena sekali lagi ini berhubungan dengan energi ya. Kalau kamu membiarkan diri kamu di energi yang seperti ini lagi, ya sudah, kamunya terus-terusan aja begitu lagi, dipertemukan dengan orang yang nggak setia lagi, dipertemukan dengan orang yang hanya memanipulasi kamu lagi. Tapi coba kamu di sini optimis bahwa kamu kedepannya akan dibersamakan dengan pasangan yang setia, menghargai kamu, mencintai kamu, berjuang bareng. Kamu akan dipertemukan dengan orang yang seperti itu. Kamu kedepannya akan dapat pekerjaan yang lebih baik, teman-teman kantornya lebih baik, bos yang lebih bisa menghargai segala upaya pekerjaan kamu, kreativitas kamu, ilmu pengetahuan yang kamu dapatkan selama kuliah, selama pendidikan gitu loh. Jadi di sini pastikan diri kamu dibersamakan dengan orang yang mencintai kamu, menghargai kamu, memberikan feedback yang sebesar apa yang kamu perjuangkan. Jadi kalau kamu berjuang maksimal, pastikan kamu mendapatkan hasil yang maksimal di gaji kamu, di bagaimana bos kamu memperlakukan kamu. Kalau kamu bisa memberikan yang maksimal di kisah cinta kamu, pastikan pasangan kamu juga memberikan yang maksimal buat kamu. Jangan di sini hanya kamu yang berjuang sendirian, nangis-nangis sendirian kayak gitu. Jadi please buat teman-teman di sini, terutama kalau ngerasa ini resonate sama kamu, bebaskan diri kamu ya. Ada I feel lost, aku merasa hilang arah, aku merasa tidak mencapai tujuanku, dan juga di sini aku merasa transform, atau di sini aku merasa berubah. Aku merasakan sebuah perubahan. Aku merasakan akunya akhirnya berubah. Dan di sini energinya sama ya. Dua kartu ini sama-sama mermaid, sama-sama duyung gitu ya. Dan ada pergerakannya di sini. Kalau sekarang kamu merasa kamu tersesat, hilang arah, sudah waktunya kamu melepaskan sesuatu yang memang sudah sewajarnya kamu lepaskan. Sudah waktunya kamu lepaskan. Sudah waktunya kamu membebaskan diri kamu.
Ya, kamu bisa melihat mungkin pacar kamu sekarang sangat-sangat rupawan, sangat-sangat kaya raya, ataupun kamu ngerasa hanya dia yang mencintai saya. Tapi apakah dia memperlakukan kamu sebaik itu? Apakah dia berjuang sebesar perjuangan kamu? Apakah dia mencintai kamu sebesar cinta kamu kepada dia? Apakah justru sebaliknya dia manipulasi kamu, dia nggak setia sama kamu, selingkuh berkali-kali? Jadi sudah waktunya kamu melepaskan sesuatu yang kamu anggap benda berharga, sesuatu yang kamu anggap sangat-sangat layak kamu dekap dengan erat, tapi justru menyakiti tangan kamu, justru membuat telapak tangan kamu berdarah habis-habisan gitu loh. Maka di sini coba jangan terlalu menggenggam sesuatu yang memang sudah seharusnya kamu lepaskan. Karena dengan kamu melepaskan, kamu justru punya kesempatan untuk mencari lagi, untuk menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga buat kamu, yang jauh lebih bisa mencintai kamu, menghargai kamu, yang bersama dengan situasi atau orang baru ini kamu akan transform, akan berubah, akan lebih indah gitu loh. Jadi lepaskan batu kerikil kecil ini yang melukai kamu ini untuk sesuatu yang lebih besar. Kamunya merasa lebih bebas, lebih bahagia, merasa dicintai, dihargai, perjuangan kamu mendapatkan balasan perjuangan yang sama besarnya. Jadi sekali lagi, yang bisa membebaskan diri kamu dari jeratan setan ini hanya kamu sendiri di sini. Jangan terperdaya oleh sesuatu yang kamu rasa berharga tapi ternyata menyakiti kamu sedalam itu. Kamu yang bisa membebaskan diri kamu untuk menjadi kamu yang lebih bahagia ke depannya. Ada banyak kesempatan di pekerjaan, keuangan, pasangan, kamunya lebih nyaman, lebih menghargai diri kamu sendiri, lebih bisa melihat potensinya kamu untuk dicintai, untuk mendapatkan gaji yang lebih baik gitu loh. Jadi sekali lagi, bebaskan diri kamu. Jangan hanya kamu merasa kamu terlanjur cinta, terlanjur nyaman, terlanjur sayang, kamunya membiarkan diri kamu terluka. Bebaskan diri kamu pada kerikil kecil ini untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bercahaya di atas kamu, ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini. Tiba-tiba aku jadi sangat-sangat serius karena di sini energinya kenceng banget supaya teman-teman move on gitu ya. Ada frog, ada melangkahlah untuk sesuatu yang lebih baik. Dan di sini ada sensitive soul. Jadi ini bener-bener energinya kenceng banget buat teman-teman yang memilih gambar ketiga. Sudah waktunya kamu melangkah ke arah depan, ke masa depan. Tinggalkan masa lalu kamu. Jangan melihat ke belakang. Jangan seperti kodok ini. Sudah waktunya kamu melangkah ke yang depan, menuju impian kamu. Kamu boleh melihat ke belakang untuk belajar supaya kamu gak mengulangi kesalahan yang sama, tapi jangan melihat ke belakang terus-terusan. Kamu hidup untuk hari ini dan yang akan datang. Maka di sini beranilah melangkah. Jangan sampai kamu melihat kepada kisah yang sudah berlalu. Ini sudah waktunya kamu melangkah ke arah yang lebih baik, ke depan, untuk hari ini dan yang akan datang gitu loh. Jadi sekali lagi, bebaskan diri kamu. Dan ya, ini ada rabbit yang mengenai sensitive soul, jiwa yang sensitif. Sudah waktunya kamu cut atau memutuskan tali-tali, jeratan-jeratan toksik yang sudah ada kamu rasakan sejak lama. Sudah waktunya kamu cut off, potong, bebaskan diri kamu dari mereka-mereka yang toksik. Ya, pacar kamu, pekerjaan kamu, lingkungan kamu yang toksik. Bebaskan diri kamu dan kuatkan ikatan kamu pada mereka-mereka yang memang menghargai kamu, mencintai kamu, membawa kedamaian, membawa kamu kepada diri kamu yang lebih baik di pekerjaan, percintaan, pernikahan gitu loh. Maka di sini sekali lagi, kamu yang bisa membebaskan, memutus talinya, rantainya, dan kamu yang bisa mengencangkan tali untuk mereka-mereka yang memang seharusnya bisa membawa kamu kepada kedamaian cinta. Ingat, dia ada, tapi kamunya belum melihat ke dia karena kamunya terperdaya oleh sesuatu yang sebenarnya menyakiti kamu gitu loh. Jadi bebaskan diri kamu. Dua kartu lainnya di sini, change course dan action. Nah, di sini semakin kencang energinya ya.
Sekali lagi, kalau kamu ngerasa kamu harus membebaskan diri, temukan kuncinya yang mana kamu membebaskan diri kamu dari situasi yang gak enak ini. Iya, memang kamu di sini harus berjuang mendapatkan kunci ini. Mungkin salah, oke, nggak apa-apa, cari kunci ini. Masih salah, oh mungkin kunci yang ini gitu loh. Jadi bebaskan diri kamu. Sekali lagi, yang bisa membebaskan hanya diri kamu. Cara terbaiknya gimana? Hanya kamu yang bisa menemukan gimana cara terbaiknya. Untuk apa? Supaya kamu bisa membuka pintu ini. Pintu jodoh, pintu rejeki, pintu keuangan, pintu kebahagiaan. Hanya kamu yang bisa menemukan kuncinya. Hanya kamu yang bisa membebaskan diri kamu. Aku gak akan capek mengulang-ulang kata-kata yang sama supaya kamu terafirmasi untuk bebas. Dan ya, sekali lagi, ketika pintunya sudah terbuka, kamu yang harus mengambil langkah action, melangkah pelan-pelan, selangkah demi selangkah, selangkah-selangkah. Walaupun langkahnya kecil, tapi pastikan kamu menuju pada impian kamu. Untuk apa? Untuk bahagia kah? Untuk dapat gaji yang lebih baik? Memang langkah-langkah ini mungkin nggak semulus itu, mungkin nggak segampang itu, mungkin nanti di tengah jalan ada ujian, tapi nggak apa-apa. Langkah-langkah pelan kamu ini, langkah-langkah kecil kamu ini akan membawa kamu pada sebuah sinar yang terang, matahari, kebahagiaan, abundance, rezeki gitu ya. Dan ini bisa apapun, pernikahan kah, jodoh yang lebih baik, keuangan yang lebih baik, kamu yang lebih waras, mentalnya, kesehatan kamu gitu loh. Jadi sekali lagi, yang bisa membebaskan diri kamu adalah diri kamu. Yang bisa menemukan caranya adalah diri kamu. Jadi kebahagiaan kamu hanya kamu yang bisa meraihnya. Jangan menggantungkan kebahagiaan kamu pada orang lain. Yang seharusnya memperjuangkan kebahagiaan kamu adalah diri kamu sendiri. Yang seharusnya bertanggung jawab pada kebahagiaan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu dapat bonus, punya jodoh, punya pacar, pasangan yang mencintai kamu, membahagiakan kamu, itu adalah bonus karena kamu sudah sampai pada kesadaran bahwa seharusnya yang menghargai diri kamu adalah diri kamu, mencintai diri kamu adalah diri kamu, sehingga kamu akan menemukan jodoh yang juga sama energinya seperti kamu. Kalau kamu mengharapkan jodoh yang mencintai kamu, kamu cintai dulu diri kamu. Kamu mengharapkan jodoh yang bisa menghargai kamu, maka kamu hargai dulu diri kamu. Kamu ingin jodoh yang bisa support kamu di pekerjaan kamu, keuangan kamu, maka kamu juga harus sekarang support ke diri kamu dulu gitu loh. Jadi itu dia yang bisa aku katakan mengenai pesan dari diri kamu di masa yang akan datang. Dan semoga reading ini bisa memberikan sebuah perspektif, sudut pandang baru buat teman-teman yang sedang memperjuangkan membebaskan diri kamu pada apapun itu yang sedang menyakiti kamu atau pernah menyakiti kamu. Untuk kedepannya raihlah ini rezekinya kamu dalam hal apapun yang sedang kamu impikan, yang sedang kamu perjuangkan. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir di videoku, terima kasih kamu sudah hadir di sini. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.